Mabes Polri turun, Wasidik turun, gitu loh. Kalau seandainya Wasidik atau Mabes Polri nggak turun ya cybernya, atau Kapolri sekalipun nggak berani memeriksa ini melalui anggota-anggotanya, berarti benar ada keterlibatan antara si jenderal yang satu dengan jenderal yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan si Vina. Bahwa kalau menurut tokoh yang senior, yang mana kasus pembunuhan si Vina ini ada oknum 2 jenderal ya, katanya si Rusman, dan mendapatkan tanggapan dari Firdaus Wibowo. Kalau memang ada 2 jenderal, bongkar, katanya si Firdaus Wibowo. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Banyaknya beredar informasi bahwa ini seolah-olah melibatkan anak seorang jenderal. Ada jenderal aktif, ada jenderal purnawirawan yang katanya ini orang gede di negara ini. Mabes Polri turun, Wasidik turun, gitu loh. Kalau seandainya Wasidik atau Mabes Polri nggak turun ya cybernya, atau Kapolri sekalipun nggak berani memeriksa ini melalui anggota-anggotanya, berarti benar ada keterlibatan antara si jenderal yang satu dengan jenderal yang satu. Bener ini, makanya Kapolri aja nggak mau bergeming. Berarti ada apa dengan cinta? Berarti Kapolri juga takut sama jenderal ini, gitu loh. Nah, kalau nggak takut, buktikan ya, buka data ini seterang-terangnya biar masyarakat tidak banyak tanda tanya. Periksa akun-akun yang berani menyebutkan secara gamblang ya tentang kejadian kronologis detik per detik. Ada tuh akun-akunnya di Facebook menyebar, di TikTok menyebar tuh akun-akunnya. Periksa mereka. Periksa juga saksi-saksi mereka semua, periksa semua saksi-saksi yang bersaksi kemarin, si Mel, si Linda, semua periksa secara intensif, terbuka biar masyarakat tahu proses pemeriksaannya. Jangan tertutup begini. Kalau tertutup Pak Kapolrinya nggak bersuara, berarti Pak Kapolri takut nih sama jenderal yang di belakang ini. Siapa jenderal ini? Yang disebut-sebut oleh Hotman tadi. Ada 2 jenderal katanya, jenderal yang masih aktif ya, nggak tahu bintang berapa. Ada purnawirawan jenderal juga yang cucunya katanya dituduh melakukan pembunuhan. Nah, bongkar nih jenderalnya siapa? Rasman harus bicara. Jenderalnya siapa? Kita di negara ini udah pernah bongkar kok urusan jenderal menjenderal, udah pernah dibongkar oleh negara ini. Kenapa ini urusannya remeh-temeh begini nggak bisa dibongkar? Apalagi ini urusan bocah dilindungi oleh jenderal yang bisa mengguncang dunia, berarti mengguncang Indonesia. Kan hebat banget kastanya anak ini, anak bocah ini yang benar-benar si pembunuh asli dilindungi oleh jenderal, lalu jenderal yang lain nggak berani berkutik. Kan kastanya tinggi banget ini anak. Kalau gitu dia aja dah diangkat jadi presiden atau Kapolri. Ini anak bocah yang baru kemarin. Karena hebat banget itu, dilindungi oleh negara. Kalau emang itu dia tersangka yang dimaksud oleh Rasman. Ya, periksa secara intensif siapa sih anak jenderal ini, siapa sih cucunya jenderal ini. Bongkar kalau emang ini, gitu loh. Ya. Jadi terbuka semuanya, biar nggak ada tertutup. Terus CCTV-nya mana? CCTV-nya, ya. Kalaupun perangkatnya dibakar, servernya nggak mungkin kebakar dong. Servernya pasti ada di induknya. Cari. Saya aja orang bodoh bisa kok ngerti. Di zaman Pak Jokowi ini, era digitalisasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, ya. Era digitalisasi. Bahkan instruksi dari Pak Jokowi itu setiap RT itu wajib punya CCTV. Apalagi di tempat umum ya, itu wajib CCTV. Lantas pada kejadian Vina dan Eki ya, pihak kepolisian harusnya itu jangan nangkep Peggy dulu, nangkep yang ngumpetin CCTV, nangkep yang membuat CCTV itu hilang, cari datanya, panggil orang cyber, bongkar itu mana CCTV-nya, cari di server induk. Server induk pasti ada itu. Kalau itu tidak sanggup dilakukan oleh pihak kepolisian, ada apa dengan kepolisian? Jangan-jangan polisi ini oknum-oknum yang menghilangkan barang bukti CCTV, ya?
Karena saya lihat tuh di situ medsos tuh banyak beredar bahwa di situ ada CCTV-nya pada saat itu. Tapi pada saat kejadian kok kenapa pada hilang semua CCTV? Gitu loh. Jangan kebiasaan dikit-dikit kalau ada kasus besar CCTV hilang, CCTV dibakar. Pak, saya ini orang goblok Pak tentang IT. Ya Pak. Tapi minimal saya mempunyai pikiran yang cerdas gitu. Goblok tapi cerdas Pak saya. Kalau CCTV barang perangkatnya yang di jalan itu hilang atau angus, tapi kan di servernya nggak hilang Pak. Lah ini tugasnya daripada polisi, tim cyber, Mabes Polri turun, Wasidik turun, gitu loh. Kalau seandainya Wasidik atau Mabes Polri nggak turun ya cybernya, atau Kapolri sekalipun nggak berani memeriksa ini melalui anggota-anggotanya, berarti benar ada keterlibatan antara si jenderal yang satu dengan jenderal yang satu. Bener ini, makanya Kapolri aja nggak mau bergeming. Berarti ada apa dengan cinta? Berarti Kapolri juga takut sama jenderal ini gitu loh. Nah, kalau nggak takut buktikan, ya, buka data ini seterang-terangnya biar masyarakat tidak banyak tanda tanya. Periksa akun-akun yang berani menyebutkan secara gamblang, ya, tentang kejadian kronologis detik per detik. Ada tuh akun-akunnya di Facebook menyebar, di TikTok menyebar tuh akun-akunnya. Periksa mereka. Periksa juga saksi-saksi mereka semua nih. Periksa semua saksi-saksi yang bersaksi kemarin, si Mel, si Linda, semua periksa secara intensif, terbuka biar masyarakat tahu proses pemeriksaannya. Jangan tertutup begini. Kalau tertutup Pak Kapolrinya nggak bersuara, berarti Pak Kapolri takut nih sama jenderal yang di belakang ini. Siapa jenderal ini? Yang disebut-sebut oleh Hotman tadi. Ada 2 jenderal katanya, jenderal yang masih aktif, ya, nggak tahu bintang berapa. Ada purnawirawan jenderal juga, yang cucunya katanya dituduh melakukan pembunuhan. Nah, bongkar nih jenderalnya siapa? Rasman harus bicara. Siapapun polisi yang masih punya harga diri, tunjukkan taring kalian, tinggikan kehormatan kalian dengan membuka kebenaran. Cuma di Konoha, hukum jadi mainan. Polisi bebas main tangkap-tangkap. Polisi menyusahkan rakyat melindungi pejabat. Polisi hanya ujian skripsi dan dosen pengujinya seolah netizen Indonesia. Kenapa? Getar-getir ya? Akhirnya asal tangkap agar polisi kelihatan sigap dan kelihatan kerja. Miris, ironi sekali. Rakyat dituntut taat aturan, penegak hukumnya sendiri main-main di balik layar. Kasus Sambo kalau nggak viral juga nggak bakal keungkap. Termasuk juga saat ini. Kasus Vina kalau nggak viral juga nggak bakal di-up. Tenggelam begitu aja. Indonesia dalam keadaan gawat darurat. Hanya demi melindungi kepentingan segelintir pejabat. Nama baik instansi hukum sekarang taruhannya. Jangan sampai penjahat sekelas pejabat anggap profesi terhormat kalian bisa dibeli pakai uang. Jangan mau disuap demi pengalian isu. Jangan sampai masyarakat bicara, kalian penegak hukum gak bisa kerja. Apa yang kalian takutkan jika mengungkap kebenaran? Netizen se-Indonesia yang akan kawal dan lindungi kalian. Tapi ya saya nggak jamin kalau kalian emang lebih pro dan melindungi tersangkanya dan lebih berpihak pada DPO-nya. Ini saya bicara pada polisi se-Indonesia. Apakah tidak bisa pakai hati nurani sedikit saja terhadap profesi mulia kalian? Sampai kapan orang yang nggak bersalah dijadikan tumbal dan dikambing hitamkan? Hanya karena namanya sama dengan tersangka. Lalu mukanya dimirip-miripkan. Semudah itu ya? Pelaku anak polisi yang ditangkap anak petani, yang kerjaannya kuli, menghidupi ibu dan adik-adiknya, karena dia lemah, gak berdaya, dan gak bisa membela diri. Karena dia tidak punya kuasa penegak hukum, atau tidak bisa membayar pengacara. Bahkan orang ini gak diakui oleh bapak kandungnya, lalu dizolimi oleh oknum sampai terancam hukuman mati. Jika orang ini tidak bisa membayar satu pengacara, saya yakin jutaan umat manusia di Indonesia siap jadi garda terdepan untuk membelanya jika dia memang tidak bersalah. Ini bukan sekedar kasusnya Vina, tapi dari kasus inilah kita sebagai rakyat tergerak untuk mengevaluasi kinerja kepolisian. Ingat, menjadikan seseorang tersangka itu bukan perkara main-main. Jangan mempersulit pekerjaan yang sebenarnya mudah, membuatnya seolah-olah seperti benang kusut yang membuat seorang bingung dan pasrah, lalu melupakan kejadian ini. 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk memperjuangkan keadilan. Tolong revisi lagi pekerjaan dan kinerja kalian. Share, biar didengar semua orang. Bela orang ini, kawal sampai dia bebas jika dia memang bukan pelakunya. Tangkap pelakunya sampai dapat.
Kalian nggak sih kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina? Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki ya, karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini. Ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia... Come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit, menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meramaikan channel ini, yang mana tadi Rusman mengatakan ada dua jenderal, informasinya ada dua jenderal di balik kasus pembunuhan si Vina dan Eki di Cirebon ini ya, dan mendapatkan tanggapan dari Firdaus Wibowo, yang mana Firdaus Wibowo dengan lantangnya mengatakan bongkar. Kalau emang benar ucapannya si Rusman ini, bongkar, ayo bongkar-bongkar. Kalau enggak, Kapolri turun, ini turun, Wasidik turun, semuanya turun gitu ya. Ada rekaman CCTV, ada itu, dan ada juga tanggapan dari netizen-netizen, dua orang perempuan yang saya lupa namanya, dan juga ikut menanggapi tentang kasus pembunuhan si Vina ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jadi pembelajaran. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sampai di sini saja dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.